Tahukah teman-teman bahwa sebenarnya ada ratusan ribu nabi yang Allah utus ke dunia? Kira-kira siapa saja nabi-nabi yang jarang kita ketahui itu? Simak selengkapnya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Sejak kecil kita diperkenalkan dan diceritakan mengenai ke-25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ke-25 nabi tersebut, 5 diantaranya disebut sebagai nabi ulul azmi, nabi yang teguh dalam berdakwah. Di antaranya seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya saya sendiri baru belakangan mengetahui jika sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu tidak hanya 25 orang saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai berapakah jumlah nabi dan rasul, maka Nabi menjawab bahwa jumlah para nabi itu 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah rasul. Ternyata teman-teman, nabi dan rasul yang kita kenali hanya sepersekian dari total keseluruhan nabi dan rasul yang ada dan Allah utus. Lantas kenapa kita hanya mengenali ke-25 saja jika sebenarnya ada ratusan ribu nabi? Nah, hal ini karena ke-25 nabi tersebut kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, sehingga mereka diklasifikasikan sebagai nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nah, kenapa jadi wajib? Nah, hal itu karena teman-teman, Al-Quran itu bukanlah kitab sejarah melainkan kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran itu tujuannya adalah sebagai ibrah, sebagai pesan moral yang harus kita ambil seperti itu. Oleh karenanya, kisah-kisah dalam Al-Quran, khususnya kisah-kisah Nabi itu diceritakan oleh Allah, tujuannya agar kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Maka dari itu, kisah hidup dan umat para Nabi dan Rasul itu tergolong wajib diketahui oleh umat Islam, seperti itu. Adapun ratusan ribu Nabi-Nabi lainnya, nama dan kisahnya itu tidak wajib diketahui karena Allah tidak memprioritaskan para Nabi tersebut dan kisahnya itu untuk diceritakan kepada manusia. Sehingga sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu tidak hanya 25 saja. Hal ini juga sebenarnya sudah Allah bocorkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 47, yang artinya tiap-tiap umat mempunyai rasul. Maka apabila telah datang rasul kepada mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Atau dalam Quran surah Al-Isra ayat 15 yang artinya, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi sebenarnya semua peradaban di dunia ini telah diutus seorang rasul. Ini juga menegaskan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan umat manusia lainnya di belahan bumi lain dari petunjuknya dengan diutus seorang rasul. Ini berbeda dengan Kristen teman-teman ya. Islam itu meyakini jika Nabi itu bukan berasal dari dan untuk Bani Israel saja. Akan tetapi Allah juga mengutus para Nabi dan Rasul itu dari dan kepada orang-orang selain Bani Israel dan juga orang-orang Arab. Hal ini juga diakui oleh umat Yahudi. Mereka juga mengakui bahwa Nabi itu tidak mesti dari dan untuk bangsa Yahudi atau Bani Israel saja. Lebih lanjut mengenai ini mungkin akan kita bahas di episode lain ya, kapan-kapan insya Allah. Nah teman-teman, konsep Nabi dan Rasul pun itu juga berbeda ya. Nabi itu dalam Islam adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sedangkan Rasul itu adalah Nabi yang diberikan tugas dan misi dakwah kepada suatu umat atau suatu kaum. Sehingga seorang Rasul itu pasti Nabi, namun seorang Nabi itu belum tentu Rasul. Nah lantas bagaimana pula cara kita mengetahui sosok-sosok Nabi lain yang tidak wajib diketahui itu? Nah teman-teman, Imam Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir yang tafsirannya sangat banyak kita baca, yang masyhur kita pelajari, ia telah mengumpulkan dan menulis mengenai profil dan kisah-kisah dari nabi-nabi yang tidak wajib diketahui itu dalam sebuah kitab yang berjudul Qasasul Anbiya. Nah teman-teman, kitab itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kisah Para Nabi. Nah, selain juga memuat kisah-kisah Nabi yang jarang diketahui, kitab ini juga memuat kisah-kisah Nabi yang wajib diketahui dan diceritakan secara lengkap berdasarkan riwayat yang sahih. Nah, buat teman-teman yang mau membaca lebih lanjut kisah Nabi-Nabi yang jarang diketahui dalam buku ini, teman-teman dapat klik link buku ini di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Adapun di episode kali ini kita akan membahas sekilas saja para Nabi-Nabi yang jarang diketahui yang diceritakan dalam buku ini ya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel
ini secara moral dan materi via kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, setidaknya teman-teman ada 11 nabi yang jarang diketahui oleh umat Islam yang diungkap dalam buku kisah para nabi ini. Kisah-kisah mereka ini umumnya dikutip dari riwayat-riwayat yang ada, baik dari hadis nabi maupun riwayat Israiliyat. Namun umumnya merujuk pada isyarat dalam Al-Quran. Nah, maksudnya walaupun nama mereka itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun mereka pernah disinggung secara tidak langsung dalam Al-Quran. Dan karena Al-Quran banyak memuat kisah-kisahnya Bani Israel, maka dari 11 nabi yang jarang diketahui itu, yang diceritakan itu hampir keseluruhannya adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Namun nabi yang bukan dari Bani Israel juga ada, teman-teman, seperti Nabi Syith. Ya, beliau adalah salah satu dari sekian anak Nabi Adam beserta Hawa. Nah, Muhammad ibnu Ishaq berkata bahwa sebelum Nabi Adam itu wafat, itu Nabi Adam mengajarkan Nabi Syith siang dan malam dan memberikan wasiat kepadanya, karena yang memikul tugas kenabian selanjutnya adalah Nabi Syith. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Hibban disebutkan dari Abu Dzar bahwa Allah memberikan Nabi Syith ini 50 lembaran suhuf. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya ada Nabi Hanzalah. Ya, nabi ini diutus kepada kaum yang disebut kaum Ras. Nah, kaum Ras ini disinggung dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 38-39. Al-Hafiz Kabir Abu Qasim bin Asakir dalam kitab tarikhnya menyebutkan bahwa kepada penduduk Ras ini diutuslah seorang nabi yang bernama Hanzalah. Nabi ini kemudian dibunuh dengan dimasukkan ke dalam sumur. Makanya mereka dinamakan Ashabur Ras, kaum pemilik sumur, yang mana pada akhirnya kaum itu pun diazab oleh Allah dan binasa. Ada sebuah kisah mitos mengenai Nabi Hanzalah ini, teman-teman, di mana katanya ada sebuah burung raksasa yang hidup pada masanya yang disebut dengan burung angka. Nah, apabila burung ini terbang, ia bisa menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya itu seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya itu berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang yang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya tersebut. Nah, ketika burung tersebut kian membahayakan manusia, ia menyambar penduduk lalu dibawa ke atas gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas. Maka penduduk kota tersebut mengadukan kepada Nabi Hanzalah bin Safwan ini. Dan karena doanya Nabi Hanzalah, burung tersebut pada akhirnya mati. Namun sekali lagi teman-teman, ini merupakan kisah mitos yang tidak diketahui asal-usulnya secara sahih. Nah, selanjutnya teman-teman ada Nabi Khidir. Nabi Khidir ini memang bukanlah nabi yang jarang diketahui ya, namun beliau ini termasuk dalam nabi yang tidak wajib diketahui seperti itu. Nah, status kenabian beliau sebagaimana tersirat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Adapun nama Khidir itu muncul dalam hadis Nabi. Namun teman-teman, Khidir ini bukanlah nama asli, melainkan gelar di mana Khidir itu bermakna hijau. Sebagaimana informasi dari sebuah hadis, beliau itu disebut Khidir karena saat beliau duduk di atas rumput kering, maka rumput itu menjadi hijau. Adapun nama asli beliau itu masih simpang siur. Namun di sini Ibnu Katsir mengutip dari kitab tarikhnya Imam At-Tabari mengatakan bahwa nama asli dari Nabi Khidir itu adalah Balia, yakni Balia bin Mulkan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya ada Nabi Yusha. Ya, sosoknya itu disinggung dalam Al-Quran secara tersirat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 62 dan disebutkan sebagai muridnya Nabi Musa. Dan berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab, namanya adalah Yusha bin Nun. Ia adalah nabi yang meneruskan tanggung jawab dari Nabi Musa untuk mengurusi Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa seperti itu. Nah, dari tangan Nabi Yusha inilah akhirnya Bani Israel berhasil memasuki Yerusalem dan semenjak itulah Bani Israel itu tinggal di sana, di Palestina, di Yerusalem seperti itu. Nah, Nabi Yusha ini dalam literatur Yahudi itu dikenal dengan nama Nabi Yehosua. Nah, selanjutnya nabi yang diangkat kepada Bani Israel adalah Nabi Ashmuel atau Nabi Samuel namanya. Beliau hidup di akhir era kesukuan Bani Israel. Karena beliaulah teman-teman yang mengangkat seorang raja pertama dari Bani Israel, yakni Talut atau Saul. Nah, dari Talut kemudian mengangkat Nabi Daud sebagai rajanya hingga terus ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Ashmuel ini dalam literatur Yahudi disebut dengan nama Nabi Samuel. Nah, setelah beberapa waktu dan bergantinya raja hingga ke era Raja Uzia, nah pada masa ini hiduplah Nabi Asy'iyah bin Amsyaya.
Dia hidup hingga Raja Hizkia berkuasa. Nah, informasi mengenai dirinya berasal dari riwayat Israiliyat yang dikutip oleh Ibnu Ishaq. Nah, setelah Raja Hizkia wafat, teman-teman, Bani Israel itu dipimpin oleh anaknya, yakni Raja Manasye yang seorang penyembah berhala. Nabi Asy'ya itu terus berdakwah hingga akhirnya Raja Manasye itu memerintahkan untuk membunuhnya karena Nabi Asy'ya ini menentang penyembahan berhala. Nah, berdasarkan riwayat Israiliyat yang dikutip oleh Ibnu Ishaq, ketika Nabi Asy'ya ini lari dari pembunuhan tersebut, sebuah pohon terbuka dan ia masuk ke dalam pohon tersebut, maka lalu digergajilah pohon itu dan beliau wafat di dalamnya. Nah, Nabi Asy'ya ini dalam literatur Yahudi disebut dengan nama Nabi Yesayahu. Nah, di era Raja Zalim Manasye inilah lahir seorang nabi bernama Irmia bin Halqiyah. Kisahnya secara tersirat disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 2-8 dan juga dari riwayat Israiliyat dari Wahab bin Munabbih. Beliau adalah nabi yang menyaksikan keruntuhan kerajaan Bani Israel, kerajaan Yahudi, karena hukuman dari Allah akibat kemusyrikan dan kezaliman yang mereka lakukan itu. Nah, dalam literatur Yahudi dikenal dengan nama sebutan Nabi Yirmayahu, seperti itu. Nah, setelah kerajaan Israel itu runtuh karena diserang oleh kerajaan Persia, penduduk Bani Israel itu diungsikan ke Persia, Babilonia. Nah, nabi yang hidup di era pembuangan ini adalah Nabi Hizqiyal atau Nabi Hizqiyal bin Buzi. Nah, kisahnya secara tersirat disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243. Diceritakan tibalah Nabi Hizqiyal di suatu tempat yang penduduknya mati bergelimpangan karena wabah penyakit. Ya, semua penduduknya itu mati bergelimpangan. Lantas kemudian Allah memperlihatkan kuasanya kepada beliau dengan menghidupkan kembali tulang belulang penduduk itu, disusun satu persatu hingga mereka hidup kembali. Itu salah satu kisah yang ada pada Nabi Hizqiyal ini. Nah, namanya dalam literatur Yahudi disebut dengan nama sebutan Nabi Yehezkiel. Nah, teman-teman, nabi lain di era pembuangan ini adalah Nabi Uzair. Beliau hidup di Babilonia ketika umat Yahudi dibuang ke sana. Beliau diwafatkan oleh Allah dan dihidupkan lagi setelah 100 tahun lamanya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Nah, namanya dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Azaryahu. Nah, selanjutnya teman-teman ada Nabi Daniel. Beliau hidup ketika umat Bani Israel itu dibuang ke Babilonia juga. Kisah beliau masyhur di mana beliau dimasukkan ke dalam kandang singa oleh Raja Babilonia sebagai hukuman dan singa-singa itu tidak memakannya. Dikisahkan ketika umat Islam menaklukkan Persia di masa Umar, ya teman-teman, maka ditemukanlah kuburan Nabi Daniel ini bersamaan dengan mushaf, bejana berisi lemak, uang emas, dan cincin di kota Sus di Iran. Nah, nabi ini dalam literatur Yahudi dikenal dengan sebutan Nabi Daniel. Nabi Daniel, seperti itu. Nah, terakhir adalah Nabi Syam'un atau Simson atau Samson, seperti itu. Nah, kisah ini tidak diceritakan secara khusus di buku ini, teman-teman. Namun Ibnu Katsir hanya menyinggung secara sekilas saja seperti itu, ya. Nah, begitulah teman-teman, setidaknya ada 11 nabi yang tidak wajib diketahui oleh umat Islam yang kisahnya disinggung dalam buku ini. Ada Nabi Syith, Nabi Hanzalah, Nabi Khidir, Nabi Yusha, Nabi Ashmuel, Armia, Hizqiyal, Asy'ya, Uzair, Daniel, dan Simson. Nah, mengenai kisah mereka, setidaknya dapat teman-teman baca di buku ini yang merupakan terjemahan dari kitab Qasasul Anbiya tulisannya Imam Ibnu Katsir. Baca selengkapnya mengenai buku ini, klik link deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai kisah-kisah para nabi yang tidak diketahui ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, klik share dan like-nya, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya dari channel Rabbanians ID. Serta kalau channel ini layak dukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.